membicarakan materi tentang mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain. Kunci proses dari pengembangan diri itu bagaimana kita mengenal diri kita dan mengenal orang lain. Pasti banyak kita pernah dengar seseorang itu rela mengikuti perkataan orang lain, padahal itu bukan diri dia sendiri gitu. Jadi pentingnya untuk mengenal diri sendiri itu agar kita tahu apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, biar bisa untuk masuk atau berkomunikasi dengan orang lain juga gitu. Tapi banyak di antara kita masih kayak kurang mau gitu mengenal diri sendiri, karena kalau kita jadi diri sendiri itu pasti banyak orang yang kurang mau welcome sama kita gitu. Jadi kita itu ibaratnya katanya itu munafik untuk menjadi orang lain di depan orang lain gitu, tidak diri kita sendiri. Jadi pentingnya itu gitu, menjadi diri sendiri itu harus melalui proses menumbuhkan pengendalian diri, mengembangkan diri, dan senantiasa mengembangkan potensi yang kita miliki. Selanjutnya saya akan menjelaskan seperti yang dibilang kakak Putri tadi, itu maksudnya itu orang lain kurang welcome sama kita itu seperti kita mempunyai teman sepertinya kami dua teman, tapi sifat saya gitu, diri saya sendiri itu kurang suka, dia itu kurang suka sama saya gitu. Jadi saya itu berusaha agar dia bagaimana sih agar dia suka dengan saya gitu. Jadi saya itu jadi mau memperbaiki sifat saya, padahal bukan seperti itu sayanya gitu. Jadi bagaimana sih caranya kita agar bisa mengenal diri sendiri gitu, dengan beberapa langkah itu mencatat kelebihan dan kekurangan kita. Jadi kita itu bisa mengambil kertas lah gitu, kertas dan pulpen gitu. Jadi kita bikin kelebihan kita apa, misalnya kelebihan kita sering berpikir positif gitu, atau kelemahan kita sering memandang orang, pasti orangnya ini gitu, mengejudge gitu ya, langsung menilai orang gitu. Lalu yang kedua itu membantu mengenal kelebihan dan kekurangan kita, diri kita, didekatkan diri kepada Tuhan. Jadi pasti kita mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Jadi dengan kelebihan dan kelemahan kita, kita bisa sampaikan kepada Tuhan gitu. Misalnya, Tuhan, kelemahanku ini seperti ini gitu. Bisa nggak Tuhan aku bisa memperbaikinya seperti itu? Atau kelebihan kita sampaikan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kelebihanku seperti ini gitu. Lalu gunakan catatan itu untuk memperbaiki kekurangan kita. Sebaliknya menggunakan kelebihan yang kita miliki itu untuk merancang cita-cita yang dengan potensi yang kita miliki. Seperti kita bilang itu kan, setelah kita catat kelemahan kita, sudah kita ceritakan juga sama Tuhan bahwa kelemahan kita itu seperti apa. Lalu kan kita minta pertolongan gitu ya sama Tuhan. Jadi kita sebagai manusia sudah kita doakan, kita bisa memperbaikinya. Bahkan kelebihannya kita tingkatkan, kita tunjukkan kepada sesama kita bahwa kita itu berharga begitu. Lalu yang keempat, jangan lakukan mengenal diri hanya dengan mengenal kekurangan diri kita saja gitu. Karena banyak ya manusia ya itu hanya mengenal kekurangan aja gitu. Dia menganggap dirinya itu tidak ada kelebihan gitu. Padahal Tuhan memberikan kepada kita potensi untuk kelebihan kita, gitu. Kelebihan dari kekurangan kita. Jadi alangkah baiknya kita bisa merenungi gitu ya, apa sih yang menjadi kelebihan kita gitu. Mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Lanjutkan kepada Tuhan. Sebenarnya tujuan kami untuk bertakwa
mengenal diri sendiri, satu mengenal diri sendiri. Nah, tujuan itu untuk apa? Apakah membuat tujuan karena kita tahu bahwa setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu otomatis harus kita selesaikan. Nah, setiap kita memiliki permasalahan, otomatis kita menyesal. Nah, rasa penyesalan itu saya rasa harus diselesaikan secepat mungkin karena itu terus berlanjut. Nah, untuk berjalan ya Pak. Nah, jadi ada tujuan kami untuk menyampaikan seperti itu. Nah, jadi menerima diri sendiri itu penting Pak, karena setiap kita tadi sudah disampaikan oleh teman saya juga, kalau kita melakukan kesalahan, itu kita udah berbalik dari kesalahan itu, penting sekali bagi kita untuk menerima diri sendiri. Kita perlu juga koreksi kekurangan ataupun kelebihan kita. Kekurangan itu bukan hanya untuk mengakui diri sendiri. Kita punya kekurangan, itu menjadi kita belajar ya belajar untuk introspeksi diri pengalaman kita. Nah, jadi bagaimana sih cara positif mengatasi rasa rendah diri? Karena nggak sih kita mengalami bahwa kita ini hidup apa, kita merasa kita nggak punya apa, kita merasa hidup rendah diri gitu. Kita merasa untuk apa sia-sia aja gitu. Yang pertama itu kita harus terbuka sama diri sendiri. Kita mau menerima kekurangan-kekurangan dari batas kemampuan kita, karena kita sebagai manusia pastinya punya batas-batas kemampuan kita. Yang kedua itu Tuhan kan menciptakan tiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Berarti Tuhan itu jahat. Jadi dia memberikan sesuatu yang istimewa di diri kita, tetapi terlebih dahulu Tuhan juga menciptakan kekurangan kita. Supaya apa? Melainkan supaya kita mencari kekurangan itu di bagaimana. Yang ketiga itu sama sudah dijelaskan oleh teman saya, mencatat apa-apa saja yang menjadi kelebihan kita. Maksudnya di sini adalah kita harus bersyukur di masa lalu kita boleh memandang masa lalu, maksudnya bersyukur gitu. Maksud saya seperti itu, ketika kita dalam sebuah masalah, kita harus memberikan Tuhan di masa lampau, jadi bisa kita mengucap syukur. Apalagi Bapak semua mungkin di sini juga ketaatan agama juga bagus, sering melakukan ibadah, saya rasa ini Bapak dengan langsung menjadi lebih baik. Yang keempat adalah yang paling penting, menghormati diri sendiri. Karena dari banyak kita menghakimi diri sendiri bahkan hampir mau bunuh diri. Itu tidak begitu. Menurut saya, setiap orang yang jatuh ke dalam dosa ataupun permasalahan wajib menghargai diri sendiri, bagaimanapun juga Tuhan akan menerima dia. Kalau dia sudah berbalik dari kesalahannya, apalagi keluarga itu merindukan kita. Dan kita yang bermasalah, keluarga sangat rindu kita bisa pulih kembali dari kesalahan kita. Yang kelima itu hidup penuh kebaikan dan menghargai berbagai kenyataan. Maksudnya seperti itu Bapak. Hidup penuh kebaikan, jadi apapun yang kita lakukan harus bisa berdampak bagi orang keluarga. Keluarga mungkin berharap kita semua menjadi orang yang lebih baik. Saya berharap Bapak dan Abang semua ketika sudah selesai dari masa aktivitas ini menjadi orang yang berguna bagi siapapun, menjadi orang yang bermanfaat dan menjadi orang yang sukses. Karena saya percaya setiap orang yang pernah gagal akan menjadi sebuah introspeksi diri untuk bisa mencapai kesuksesan. Karena orang sukses itu akan mengalami kegagalan itu bukan kegagalan itu bukan berarti yang untuk mengalami kegagalan itu. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Ini menurut saya secara pribadi ya, memang hidup ini harus berjalan. Jadi banyak hal yang dari kuatin. Jadi untuk posisi saat ini di sini saya nggak mengambil posisi benar atau salah, tapi pandangan untuk yang di sini. Kalau yang di sini yang harapan itu ke depan apa menggarisbawahi siapa dia. Sebenarnya betul kata orang sister ini untuk mengenal diri, tapi mengenal diri itu memang kalau di sini dibantu oleh rasa bersyukur tadi untuk perbaiki diri, perbaikan diri. Kenapa? Karena persiapan
untuk seperti yang di sini untuk keluar itu lebih besar persiapannya sebenarnya dibanding dengan sebelum di sini. Kenapa? Karena yang ekstrim luar sana belum tentu bisa menerima pribadi-pribadi seperti ini. Jadi harus lebih baik lagi dirinya dan bisa untuk menyesuaikan dengan keadaan di luar sana. Jujur, kalau dari sini ya terus dia mungkin sistem tahu dari adik nggak begitu dia masih telah jalan apa, tapi kalau keluar nanti harus sudah siap bukan hanya untuk mengenal diri, tapi siap dengan konsekuensi hal-hal yang baik dan buruk, apa yang buruk sekalipun diterima supaya bisa menjalani kehidupan di luar sana. Mungkin aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih plus Pak Budi. Ganjil kita bertepuk tangan. Nanti bro, bisa satu dia bertepuk tangan, dua dia ngomong, terus yang tiga tepuk tangan, empat ngomong gitu. Nanti ya dimulai dari oh ini Coba mulai. satu, Dua. nah Tepuk tangan. lima, ya Kan lima ganjil. setiap bilangan ganjil kita bertepuk tangan gitu. Ya dimulai dari Dua. Lima. salah ada bertepuk tangan. Dimulai dari bro, satu, dua itu bilangan genap, jadi kita nggak usah tangan, aku bilang dua aja. Mulai bro, Satu. Tiga. Empat. Enam. 8 seperti itu. Ayo.